Ada satu hal yang mulai kupahami setelah hidup terasa lebih terbuka. Tidak semua yang bergerak perlu langsung kuikuti. Kadang, setelah semua ruang terbuka, banyak hal mulai muncul. Ada tanda, ada pintu, ada rasa familiar, ada sesuatu yang kembali, ada karya lama yang memanggil lagi, ada kemungkinan yang tiba-tiba terasa hidup. Dan ketika kita pernah hidup terlalu lama di ruang yang terasa penuh, setiap gerak kecil bisa terasa seperti jawaban. Seolah-olah hidup berkata, "Lihat, ada yang mulai bergerak lagi." Tapi pelan-pelan aku belajar membedakan sesuatu. Gerak belum tentu arah. Sesuatu bisa muncul tanpa harus menjadi jalan. Sesuatu bisa kembali tanpa meminta untuk diulang. Sebuah pintu bisa terbuka tanpa harus kumasuki. Sebuah tanda bisa hadir bukan sebagai undangan, tetapi hanya sebagai penanda bahwa sesuatu telah berubah. Dulu, aku mungkin lebih cepat membaca gerak sebagai panggilan. Kalau sesuatu muncul, aku ingin memahami. Kalau sesuatu kembali, aku ingin tahu artinya. Kalau sebuah ruang terbuka, aku merasa harus masuk atau segera menentukan apa yang harus kulakukan dengannya. Tapi sekarang, aku mulai mengerti bahwa ada jeda di antara melihat gerak dan memilih arah. Dan jeda itu penting. Bukan karena aku ingin menahan hidup, tetapi karena tidak semua yang bergerak membawa kita ke tempat yang sama. Ada sesuatu yang terasa hidup karena memang sedang membuka jalan. Dan ada sesuatu yang terasa hidup hanya karena pernah begitu familiar. Keduanya tidak selalu mudah dibedakan. Kadang sesuatu terasa dekat karena tubuh pernah lama hidup di sana. Sebuah pola bisa terasa seperti pulang, bukan karena ia masih menjadi rumah, tetapi karena tubuh pernah menghafalnya. Dan sesuatu yang kembali tidak selalu datang untuk tinggal lagi. Kadang, ia kembali agar kita melihatnya dari tempat yang berbeda. Dari tubuh yang sudah berbeda. Dari hidup yang tidak lagi berdiri di posisi yang sama. Dan ketika itu terjadi, kita tidak selalu perlu memasukinya kembali. Ada yang cukup dilihat, ada yang cukup dibaca, ada yang cukup dihormati, dan ada yang bisa dibiarkan melanjutkan jalannya sendiri. Di fase seperti ini, tubuh menjadi penting, karena pikiran sering ingin cepat memberi nama. Ini tanda, ini arah, ini peluang, ini jawaban, ini kemungkinan. Tapi tubuh kadang membaca sesuatu
sebelum pikiran selesai menamainya. Ada gerak yang membuat tubuh menegang. Ada ruang yang terbuka, tetapi sesuatu di dalam diri tidak benar-benar dapat bernapas di sana. Ada pula sesuatu yang tidak datang dengan suara besar, tetapi tubuh tidak merasa harus melindungi dirinya ketika mendekat. Ada ruang, ada napas, ada rasa yang tidak perlu menjadi lebih kecil untuk berada di sana. Dan aku mulai memperhatikan perbedaan-perbedaan kecil itu. Mungkin arah yang sehat tidak selalu datang dengan suara besar. Tidak selalu membawa kepastian sejak awal. Tidak selalu membuat semuanya langsung menjadi jelas. Kadang ia hadir sebagai rasa tidak perlu terburu-buru. Sebagai ruang yang tidak meminta kita mengecil. Sebagai gerak yang tetap hidup tanpa harus terus kita dorong dengan seluruh tenaga. Sebagai sesuatu yang dapat kita dekati tanpa kehilangan pusat. Membaca arah bukan berarti takut bergerak. Bukan berarti menolak kesempatan. Bukan berarti menutup diri dari sesuatu yang baru. Bagiku, membaca arah adalah belajar untuk tidak menyerahkan diriku kepada setiap gerak yang datang. Karena tidak semua yang datang perlu tinggal. Tidak semua yang terbuka perlu menjadi rumah. Tidak semua yang kembali perlu menjadi pilihan. Dan tidak semua yang bergerak benar-benar membawa hidupku ke depan. Kadang sebuah gerak hanya memperlihatkan bahwa sesuatu sudah berubah. Bahwa aku dapat melihat apa yang dahulu menarikku tanpa harus kembali hidup di dalamnya. Bahwa aku dapat berdiri di depan sebuah pintu tanpa merasa harus masuk. Bahwa sesuatu dapat kembali dan aku tetap dapat memilih untuk tinggal di pusatku sendiri. Mungkin itu salah satu perubahan yang paling sunyi. Bukan ketika hidup berhenti bergerak, tetapi ketika banyak hal bergerak dan kita tidak lagi ditarik oleh semuanya. Mungkin itu salah satu perubahan yang paling sunyi. Bukan ketika hidup berhenti bergerak, tetapi ketika banyak hal bergerak dan kita tidak lagi ditarik oleh semuanya. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa memberi waktu, dan kemudian memilih. Bulan ini, aku belajar membaca apa yang bergerak sebelum memutuskan kemana aku akan pergi. Karena gerak belum tentu arah. Tanda belum tentu jalan. Dan sesuatu yang datang tidak selalu harus tinggal.